Saya Farisa, selama 30 menit ke depan akan memandu acara pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini yaitu mengenai isu obat yang ditarik dari peredaran. Maka dari itu kita akan bahas dan kupas tuntas bersama apoteker Yulia Jamelia SPAM, Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Selamat siang Ibu. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke tema nih Bu, biar lebih akrab kepada sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini, bolehlah Ibu menyapa sahabat Klik Bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya apoteker Yulia Jamelia. Dalam hal ini sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Terima kasih. Nah Bu, sesuai tema kita ya Bu, banyak nih sekarang lagi beredar isu-isu bahwasanya banyak obat yang ditarik dari peredaran. Apakah itu benar atau tidak? Oh iya benar. Jadi informasi itu adalah benar. Per tanggal 6 November 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan tadi malam sudah merilis lewat website resmi daftar obat-obat yang dicabut izin edarnya. Jadi obat-obat yang termasuk dalam daftar tersebut adalah dari 3 perusahaan farmasi, yaitu dari PT Yarindo Pharmatama, kemudian dari Universal Pharmaceutical Industries, kemudian dari PT Api Pharma. Oke, berarti itu memang ada benarnya Ibu, berarti bukan cuma hoax. Iya betul. Jadi kita sama-sama bisa ngecek ke website resmi Badan POM untuk daftarnya, karena ada banyak. Dari Yarindo Pharma ada 6 item obat, kemudian dari Universal Pharmaceutical Industries ada sebanyak 14 item obat, dan dari PT Api Pharma ada 49 item obat. Oke, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, sekarang lagi marak-maraknya isu itu, maka jika banyak pertanyaan jangan lupa ketik di kolom komentar. Nah Bu, kemudian kalau boleh tahu obat apa saja sih Bu yang ditarik dari peredaran itu? Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, yang termasuk dalam daftar obat yang dicabut izin edarnya itu ada banyak. Jadi kita sama-sama cek ke website resmi Badan POM atau media sosialnya. Total ada 6 plus 14 dan 49 item obat tadi. Jadi kalau untuk disebutkan satu persatu kayaknya nggak cukup. Iya, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, langsung cek saja di website Badan POM sendiri. Itu lebih jelas urutan obatnya. Kemudian Bu, selain sirup, apakah ada obat tablet yang ditarik juga dari peredaran? Untuk saat ini adalah penggunaan sediaan sirup, karena permasalahannya bukan pada zat aktifnya. Saat ini yang menjadi masalah adalah zat tambahan yang digunakan sebagai pelarutnya, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol. Ya. Kalau begitu semakin kepo nih. Bahan apa saja sih Bu yang terkandung dalam obat itu sehingga pemerintah menarik obat itu dari peredaran? Sebenarnya begini, untuk etilen glikol dan dietilen glikol sendiri di Indonesia tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam sediaan sirup. Di kita digunakan propilen glikol, gliserol dan sorbitol. Namun dalam investigasi yang dilakukan oleh Badan POM, ternyata di dalam sediaan propilen glikol itu ternyata ada cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Berarti yang lagi booming-boomingnya ini kandungan EG dan DEG ya Bu? Ya betul. Untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jika masih banyak nih isu-isu yang sudah beredar, jangan lupa ketik di kolom komentar. Dan untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah cuplikan berikut ini. Berikut tata cara pendaftaran nomor antrian online di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Buka aplikasi WhatsApp dan lakukan chat ke nomor 081117152222.
dan ketik daftar. Pilih 1. Pelayanan rawat jalan. Pilih poli yang ingin dituju. Masukkan 16 digit NIK pasien. Masukkan nama lengkap pasien. Pilih domisili. Pilih jenis pelayanan. Pilih hari pencetakan nomor antrian. Segera lakukan pencetakan nomor antrian ketika berada di rumah sakit. Setelah mendapat nomor antrian melalui WhatsApp dan telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, pasien memberikan bukti nomor antrian kepada petugas di rumah sakit untuk melakukan cetak nomor antrian, dan pasien menunggu hingga antrian dipanggil. Setelah nomor antrian dipanggil, pasien melanjutkan pendaftaran ke loket pendaftaran. Demikian alur tata cara pendaftaran nomor antrian online di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Nah, Bu, menyambung dengan tema kita pada hari ini, kemudian untuk obat-obatan yang sudah ditarik dari peredaran ini, apakah di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung obat itu bisa diretur kembali atau tidak? Ya, tentu saja. Kami sudah mengidentifikasi obat-obat yang saat ini ada di instalasi farmasi. Terdapat 2 item obat dari PT Api Farma, yaitu paracetamol sirup dan antasida sirup, yang sudah kami berkoordinasi dengan distributor untuk sudah disiapkan, dipisahkan, kemudian insya Allah akan ditarik oleh distributor. Oke. Nah, pasti sahabat Klik Bersinar masih banyak bertanya ya Bu, jika obat sirup banyak ditarik, bagaimana dengan anak-anak yang selama ini mengonsumsi sirup? Apakah itu kembali ke resep dahulu seperti di puyer atau gimana? Ya, saat ini karena keadaan belum aman ya, penyelidikan sedang berlangsung, investigasi oleh Badan POM sedang berlanjut. Isu ini juga sangat dinamis, akan mungkin setelah ini akan ada berita-berita terkini yang lain. Jadi untuk lebih amannya, lebih aman untuk memilih sediaan lain, misalnya bisa di puyer atau untuk paracetamol bisa diganti dalam bentuk suppositoria dan sebagainya. Oke. Dan untuk bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang punya anak bayi maupun balita, jangan lupa berkonsultasi dulu ya Bu. Ya, yang selalu pasti harus berkonsultasi ke dengan tenaga dokter, kesehatan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Jangan langsung diberi obat. Biasanya Ya. kebanyakan emang anaknya batuk pilek langsung diberi obat nih Bu. Jadi Ya. itu mungkin yang mengakibatkan bahwasanya anaknya yang sekarang lagi marak-maraknya isu gagal Nah, ginjal untuk saat pada ini anak. pemakaian sirup di apotek atau di instalasi farmasi rumah sakit dan puskesmas sedang di stop dulu. Jadi penggunaan obat sirup sementara ini tidak dipakai dulu. Oke. Karena sekarang memang obat-obatan itu sudah bisa dijangkau sendiri ya Bu. Maksudnya bisa dibeli di pasaran. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana sih jika masih ada apoteker yang menjual obat-obatan yang sudah ditarik dari pasaran? Apakah itu ada sanksi atau tidak? Jelas, karena begitu Badan POM sudah merilis mengeluarkan daftar obat-obat yang sudah dicabut izin edarnya, itu artinya bila masih diedarkan berarti itu menjadi obat ilegal gitu. Kami sebagai apoteker, seluruh apoteker di Indonesia berkewajiban bertanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam proses penarikan sediaan sirup yang telah diumumkan daftarnya telah dicabut izin edarnya ini. Oke.
Nah, sekarang kan lagi penelitian ya Bu, Ya, lagi penelitian. gencar-gencarnya penelitian untuk obat itu. Jika obat itu sekarang sudah ditarik semua, kemudian dilakukan penelitian bahwasanya tidak ada bahan yang berbahaya, apakah obat itu bisa dijual kembali atau tidak? Kita sama-sama masih menunggu karena itu tadi investigasi sedang berjalan, penyelidikan oleh Badan POM masih terus berlanjut. Jadi kita masih sama-sama menunggu, bisa jadi boleh dipakai kembali, bisa jadi tidak. Oke, jadi untuk bunda-bunda yang ada di rumah, jangan takut jika anak yang mengalami sakit, kemudian batuk pilek seperti itu. Pokoknya harus bawa dulu ke tenaga kesehatan ya Bu. Silakan berkonsultasi Benar. kepada dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan lainnya. Itu biar lebih aman ya, Ya. tentunya. Kemudian Bu, bolehlah Bu berbagi tips bagaimana sih biar bunda-bunda di rumah ini bisa memilih obat yang aman untuk dikonsumsi oleh anak, bayi dan balitanya. Yang pertama itu tadi selalu berkonsultasi pada dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian pastikan obat yang dibeli adalah di sarana pelayanan kefarmasian yang resmi, yaitu apotik, toko obat berizin, puskesmas, dan instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian apabila membeli online, pastikan apotek tersebut sudah mengantongi izin resmi untuk penyelenggara sistem elektronik farmasi. Kemudian jangan lupa untuk selalu menerapkan ceklik. Ceklik itu yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi ibu-ibu sekalian ini yang punya sebenarnya bukan cuma untuk obat-obat sirup ini aja ya, seluruh berlaku untuk semua termasuk kosmetik. Jadi selalu ceklik, tinggal ketik di Google, cek klik, masukkan izin edarnya. Kalau itu resmi akan tampil di. Karena emang yang ada izin itu sangat penting ya Bu. Ya, itu untuk menjamin kita sebagai masyarakat dalam hal ini pengawasan oleh Badan POM. Oke. Bagaimana sih Bu jika sudah ada izin BPOM itu, tapi masih ada yang obat itu mengandung yang tadi EG dan DEG? Itu yang saat ini sedang dilakukan Sedang oleh diproses. investigasi sedang berjalan karena pada dasarnya etilen glikol dan dietilen glikol itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk terdapat dalam sediaan sirup di kita. Jadi cuman ternyata kita kan menggunakan propilen glikol, sorbitol, sama gliserol. Ternyata dalam proses pengujian terdapat cemaran etilen glikol dan dietilen glikol tersebut. Oke, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, sangat jelas sudah disampaikan dengan ahli farmasinya sendiri bahwasanya kita bisa memilih dan mentelaah obat yang bisa dikonsumsi untuk kita ataupun anak tadi, itu bisa dicek di Badan BPOM ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga informasi ini dapat berguna bagi sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Dan untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, and share media sosial Rumah Sakit Umum Daerah KAI Agung. Kami pamit undur diri, saya Tasya Evani Clarissa dan narasumber saya Apoteker Yulia Jamelia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.